Hai teman-teman, kita sekarang sudah sampai pada video ke-62, yaitu tense yang ke-11 dari 16 tenses yang kita bicarakan secara terperinci, yaitu simple past future tense. Nah, teman-teman sudah hafal ya? Oh, simple berarti pasti bukan sedang. Past berhubungan dengan waktu lampau. Future akan datang. Tense itu waktu. Loh, akan datang kok lampau ya? Masa ada? Nah, itu loh. Asiknya tenses dalam bahasa Inggris itu begitu, teman-teman. Jadi akan, tapi waktu akan lampau. Iya, past future. Oh, gitu ya. Nah, seperti biasa, teman-teman, Yonggi English School akan membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman yang lain jika dirasa perlu, atau boleh memberi masukan atau komentar di bagian komen. Teman-teman, please get ready. We will talk about simple past future tense. Video ke-62. Nah, kita akan berbicara tentang tense ke-11, yaitu simple past future tense. Teman-teman tahu, simple berarti pasti bukan sedang, past berhubungan dengan waktu lampau, future akan datang, tense itu waktu. Jadi ini waktu akan datang ya, bentuk akan dilakukan, akan kan, tapi pada waktu lampau. Nyentrik juga bahasa Inggris nih ya. Akan tapi lampau. Yes. Nah, kita lihat ini teman-teman. Nah, simple past future tense ini digunakan untuk bentuk pekerjaan yang akan dilakukan pada waktu lampau. Nah, ini loh yang nyentrik, teman-teman ya. Akan dilakukan tapi pada waktu lampau. Yes, ya. Nah, ini loh. Tapi tidak jadi dilakukan. Ya, akan ada rencana tapi tidak jadi dilakukan, atau rencana pada waktu lampau tapi tidak jadi dilakukan. Oh, jadi rencana ada akan malah, tapi waktu lampau tidak jadi ya. Nah, agar tahu teman-teman ya, bahwa ini perhatikan, kebanyakan bentuk past future ya, akan datang tapi lampau ini digunakan untuk menunjukkan kegagalan ya, atau tidak jadi dilakukan. Oh, jadi akan itu kalau waktu lampau itu pasti tidak jadi ya, kegagalan ya. Teman-teman jangan takut gagal loh ya, karena gagal itu adalah awal dari keberhasilan kalau kita tidak berhenti mencoba ya. Oh, jadi rencana dilakukan waktu lampau tapi tidak jadi dilakukan. Sering loh itu terjadi dalam hidup kita, teman-teman ya. Yuk kita lihat rumusnya ini ya. Nah, rumusnya seperti biasa, S itu subjek, teman-teman ya. Would atau should, pakai would aja deh ya. Karena untuk should itu kadang nanti orang keliru. Should itu kan seharusnya ya. Oh, artinya kan banyak. Tim baru kita pernah berbicara pada itu bentuk lampau KKB ya, bentuk lampau kata kerja bantu. Pakai would aja deh ya. Would itu pasti betul. Kalau should kan cuma untuk I dan be saja, kayak will dan shall dulu ya. Oh, jadi bukan will ya, would karena lampau. Oh, verbnya bukan verb kedua, enggak, verb ke-1. Karena kita pernah belajar kan ya, kalau pakai kata kerja bantu, lampau yang dilampaukan tuh kata kerja bantunya. Verbnya enggak ikut-ikut, tetap verb 1, teman-teman. Kalau ada verbnya, atau subjek plus would atau should plus be plus no verb, ini boxing, teman-teman ya. Jadi ingat ya, tangan kiri to be, tangan kanan verb. Pilih mana? Pilih salah satu. Ini pakai be karena bukan verb, itu sudah harus bisa, teman-teman ya. Itu pelajaran awal-awal kita dulu itu ya. Nah, keterangan waktunya ini sama seperti pada simple past tense. Ingat ya, simple past tense video ke-48 itu. Nah, simple past tense iya ini. Keterangan waktunya yesterday ya, last week, last month, tahu ya, yesterday kemarin, last week minggu lalu. Bedakan dengan last Sunday loh ya. Kalau last Sunday itu hari minggu yang lalu, harus hari Minggu. Kalau last week minggu lalu, kalau sekarang Selasa ya minggu lalunya ya Selasa. Kalau hari ini Kamis ya minggu lalu ya Kamis gitu ya. Last month, bulan lalu. 2 years ago, 2 tahun yang lalu. An hour ago, 1 jam yang lalu.
the other day. The other day ini jangan diartikan hari lainnya, teman-teman ya. Lain kali kita akan bicara tentang pemakaian other, another, others, the others ya. Nah, the other day ini tidak ada hubungan dengan yang lainnya, tapi several days ago artinya ya, beberapa hari yang lalu gitu. Nah, bisa juga keterangan waktunya when I was in Bali ya, ketika saya ada di Bali. Itu kan lampau kan ya. When we were abroad last year, ketika kami ada di luar negeri tahun lalu dan lain-lain. Pokoknya harus waktu lampau, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Ini satu. The children would come to the party last night, but it rained very hard. Ya, nah artinya jelas, teman-teman ya. Nah, jadi anak-anak itu akan datang ke pesta itu, tapi lampau loh ya. Akan datang ke pesta itu tadi malam. Nah, lampau kan? But it rained very hard ya, tapi hari hujan sangat lebat dan terus biasanya banjir gitu loh, teman-teman. Jadi datang nggak datang, tapi ada rencana, ada. Jadi ada rencana datang, tapi tidak jadi datang. Sering kan? Iya toh? Nah, makanya orang Muslim bilang insya Allah ya. Nah, karena apa yang akan datang kita tidak tahu, teman-teman ya. Jadi dengan izin Tuhan kita bisa. Ini tidak bisa ternyata. Ya, akan ada rencana tapi tidak jadi ya. Kedua, we should buy you the gold watch when we were in Singapore, but our money was not enough ya. Nah, lumayan ya. Ini jadi kami akan pakai wood, boleh ya. Kami akan membelikan kamu arloji ya, yang terbuat dari emas itu ketika kami berada di Singapura, tapi our money wasn't enough, tapi uang kami tidak cukup ya. Jadi ada rencana membelikan, ada. Jadi waktu itu ada obrolan murah ya, mau membelikan jam dari emas itu, tapi apa? Nah, uang kami tidak cukup. Ada rencana untuk membelikan, ada rencana untuk membelikan tapi tidak jadi membelikan. Ya lah, tewas gelo, teman-teman ya. Nah, tapi lumayan kan ada rencana membelikan toh. Ya. Nah, yang ketiga, he would be in Jakarta last Monday. Pakai be ya. Kenapa Anda ada verbnya? He would be in Jakarta last Monday, but he was suddenly sick. Ya. Nah, jadi dia tuh sebetulnya akan ada di Jakarta hari Senin yang lalu. Tapi dia tiba-tiba sakit. Nah, orang sakit kan tidak bilang-bilang, teman-teman ya. Tiba-tiba sakit. So, he could not go. Can-nya jadi could karena lampau ya. Begitu lampau itu kata kerjanya bentuk satu ya. So, he could not go and had to stay at home. Nah, jadi dia tidak bisa pergi. Rencana ada ya. Dia akan ada di Jakarta hari Senin yang lalu, tapi dia tiba-tiba sakit. Jadi dia tidak bisa pergi dan harus mestinya mas, lampunya mas jadi had to. Masih ingat ya? Nah ini had to stay, jadi dia harus tinggal di rumah ya. Nah jadi ada rencana untuk berada di Jakarta, tapi tidak jadi berada di Jakarta. Karena apa? Sakit. Nah, oh jadi rencana pada waktu lampau, tapi tidak jadi dilakukan. Itulah kita sebut ya simple past future tense ya. Jadi would be karena bukan verb, would buy akan membelikan, would come akan datang tapi tidak jadi datang, akan membelikan tapi tidak jadi membelikan, akan berada di Jakarta tapi tidak jadi ada di Jakarta. Very easy, right? Nah, teman-teman, ternyata simple past future tense itu mudah sekali ya. Akan tapi waktu lampau, sering loh ya. Misalkan kita pernah pacaran sama si A atau si B. Nah, terus kita dikenalkan. Loh, kamu kenal dia lah? Nggak kenal lagi, Pak. Sebetulnya kami itu akan menikah dulu. No. Really, we would get married. Atau I would marry her. Atau I would marry him. Jadi saya akan menikah dengan dia. Tapi nggak jadi. Oh, jadi semua yang akan waktu lampau tapi nggak jadi. Itu kita pakai simple past future tense. Well, it's very easy, isn't it? Well, my friends, I think it's enough
for us to learn about tenses today. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yongke English School. Goodbye and see you again.